kemacetan lalu lintas dari dan menuju wilayah Sukabumi, Jawa Barat sudah tak bisa ditolerir lagi. Padahal di dalam peta, daerah ini boleh dibilang sangat dekat dari ibu kota Jakarta. Namun, para pengendara bisa terjebak 4 hingga 5 jam dalam kemacetan di Jalan Raya Nasional jalur Sukabumi-Bogor. Selain di jalur utama, kemacetan juga terjadi di jalur alternatif. Kondisi ini dialami oleh hampir semua pengendara dari 2 arah berlawanan, lebih-lebih di sore hari di akhir pekan, dan bertepatan dengan jam bubaran pegawai pabrik. Ini dari Bogor ke Sukabumi, normal saja. Normal itu dengan macet itu normal, itu bisa 5 jam. Tapi sering tidak normal menjadi 7 jam. Ini nggak bisa diterus-teruskan. Mobilitas orang, mobilitas barang, mahalnya transportasi harus betul-betul bisa kita selesaikan dengan nantinya selesai jalan tol ini. Sehingga kita harapkan bisa berkembang ekonomi yang ada di Sukabumi, terutama sisi pariwisata yang kita lihat saya kira memiliki kekuatan yang besar. Kabupaten Sukabumi bisa berkembang dengan baik. Kabupaten dan kota Sukabumi memiliki keunggulan komparatif sumber daya alam dibandingkan dengan daerah lain. Sebut saja misalnya, gas bumi yang digarap oleh perusahaan gas nasional PLTA Ubruk yang dibangun sejak Belanda masih menjajah Indonesia, pengembangan kawasan ekonomi khusus Geopark Ciletuh Sukabumi, perkebunan teh, karet, dan kelapa sawit, serta banyak industri yang mendirikan pabrik di wilayah ini. Selain itu, Sukabumi juga memiliki keunggulan lain dari sisi ekologi dan sosial budaya yang sedang dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Dengan semua potensi yang dimiliki itu, Sukabumi adalah magnet yang memiliki daya tarik luar biasa bagi para investor. Jika masalah kemacetan lalu lintas tak segera diurai, berbagai potensi yang disebutkan tadi akan sulit digali untuk dimanfaatkan secara optimal untuk mensejahterakan warga Sukabumi yang pada akhir 2020 ini diproyeksikan mencapai sekitar 2,5 juta jiwa. Untuk itu, dibutuhkan pembangunan infrastruktur pendukung, yaitu infrastruktur konektivitas transportasi. Walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi, tapi agenda strategis yang sangat penting bagi bangsa dan negara kita yang menjadi prioritas bagi kepentingan nasional tidak boleh berhenti dan tetap harus kita lanjutkan. Proyek strategis nasional yang sedang berjalan, saya minta diprioritaskan percepatan pelaksanaan PSN yang berdampak langsung bagi penguatan ekonomi rakyat, yang berdampak langsung pada pemulihan ekonomi nasional. Dua proyek strategis nasional atau PSN yang saat ini sedang dikerjakan di wilayah ini adalah pembangunan rel ganda atau double track kereta api Bogor-Sukabumi dan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau BOCIMI. Dua PSN ini bertujuan untuk menghubungkan berbagai wilayah di kabupaten terluas di Jawa Barat itu dengan daerah lain. Ruas jalan tol BOCIMI yang memiliki panjang 54 km akan menelan total investasi sebesar 7,77 triliun rupiah. Tentu saja pembangunan dilaksanakan secara bertahap. Saat ini para pengendara yang menuju Sukabumi sudah dapat memanfaatkan hasil pembangunan seksi 1 Ciawi-Cigombong sepanjang 15,35 km. Sisanya diharapkan akan rampung pada akhir 2021. Sementara itu, pengerjaan rel ganda kereta api Bogor-Sukabumi terus berjalan.
Saat ini, pembangunan di segmen 1 Cigombong Cicurug telah mencapai lebih dari 80%. Kendati ada 1.000 lebih bangunan warga yang terdampak, namun sebagian besar bangunan tersebut berada di atas lahan milik PT KAI. Selama ini, jalur kereta api Bogor-Sukabumi sepanjang 57 km itu hanya dilintasi 6 kereta per hari, dengan rata-rata mengangkut 3.516 penumpang. Nantinya, setelah pembangunan ini kelar, jumlah kereta yang melintas bisa bertambah menjadi 12 kereta per hari dengan kapasitas angkut penumpang 11.520 orang. Dengan dibangunnya jalur ganda tersebut, telah menyerap lebih dari 1.400 tenaga kerja lokal. Selain itu, akan ada banyak manfaat dari pembangunan double track ini bagi masyarakat Sukabumi, seperti efisiensi waktu tempuh, peningkatan frekuensi perjalanan, serta kapasitas angkutan penumpang dan barang. Untuk kedepannya mudah-mudahan alat transportasi massal ini bisa lebih dicintai dan diminati masyarakat Sukabumi dan Bogor khususnya untuk mobilisasi masyarakat dari dan ke Sukabumi. Harapan warga Sukabumi sederhana. Pada umumnya, mereka menyambut baik keberadaan dua infrastruktur itu, karena mereka percaya, pada hakikatnya, pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat secara langsung kepada warga. Ditambahnya sekarang jalan tol, pastilah insya Allah pasti akan lebih lancar, lebih cepat sampai di pasar, mungkin hasil panennya juga betul-betul fresh gitu sampai di pasar. Ada tol ke sini, harapan saya cepat sampai ke Jakarta. Sampai ke Jakarta, sampai pasar 2 jam udah sampai. Sayuran tetap segar. Kami sebagai warga setempat, dengan adanya jalan tol itu sangat menguntungkan untuk kami karena memudahkan untuk para investor asing maupun lokal membuat perusahaan di sini, jadi untuk mengurangi pengangguran warga setempat. Adanya jalan tol, hasil pertanian akan mudah dibawa untuk kota dari daerah, jadi nggak sampai lama-lama berjam-jam. Kalau lama kan sayuran juga seger lagi. Kalau karena adanya jalan tol cepat sampai ke pasar, akhirnya pas sampai ke pasar sayuran masih mulus, bagus, seger. Jadi peminat pembeli pun di pasar mungkin akan lebih banyak. Ya kalau lancar mah 6 jam. Soalnya kan sekarang banyak macet. Kita berangkat jam 3 pagi, kalau jam 3 sore. Paling jam 7 udah nyampe Jakarta. Sukabumi. Jalan tol sudah jadi, pengunjung tambah banyak, rezeki tambah banyak juga. Alhamdulillah, amin.